Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Baiklah Eyang Besar, aku akan menuliskan pesan berisi pengunduran diriku yang akan aku titipkan pada Ki Danu. Pihak Majapahit pasti mengutus seseorang untuk mencari keberadaanku. Setidaknya orang itu akan mulai mencariku dari rumah Ki Danu, sahut Ayu Wandira. Eyang Besar, bagaimana dengan pencarian batu mustika ikan naga emas? Tanya Jambu Nada bingung karena bila dia ke Pulau Kencana Lokapala, kapan dia akan mencari batu mustika itu untuk ayahnya? Sebelum Kama Kanaka menjawab, Ayu Wandira yang mendengar pertanyaan Jambu Nada pada Eyang Besarnya teringat dengan buah kalung yang dipakai Mahisa Dharma. Buah kalung itu dari almarhum suaminya. Kala itu, suaminya yang masih muda pernah berlayar ke pulau seberang. Pranayam suaminya diberi sebuah kalung dengan buah kalung setengah jengkal yang berbentuk pipih. Buah kalung itu berwarna putih bening. Itu hadiah pemberian dari Raja Tanjung Pura atas pertolongan Pranayam yang tak sengaja menyelamatkan seorang anak kecil berusia 10 tahun dari tangan penculik. Pranayam menemukan anak itu berlari di hamparan padang yang sekarang bernama Padang 12. Rupanya anak itu sedang melarikan diri dari kejaran para penculiknya. Anak itu disekap dalam goa. Sepekan kemudian melihat ada kesempatan, anak itu melarikan diri. Kebetulan bertemu Pranayam yang sedang berburu rusa di padang itu. Anak itu minta tolong pada Pranayam untuk membawanya ke istana Tanjung Pura yang berada di Kendawangan. Pranayam segera memacu kudanya membawa anak itu ke istana Tanjung Pura. Sesampainya di sana, para penjaga segera membawa anak itu dan Pranayam menghadap rajanya. Rupanya anak kecil itu adalah putra mahkota. Anak itu memberitahukan pada ayahnya bahwa yang menculiknya adalah pamannya beserta para pengawal pamannya. Raja Tanjung Pura itu murka sekali, langsung memerintahkan panglimanya menangkap adik istrinya yakni pamannya si anak kecil itu. Sebagai imbalan dari pertolongan Pranayam, Raja Tanjung Pura memberinya seuntai kalung bermanik-manik intan permata. Buah kalung itu bernama batu mustika ikan naga emas. Apa? Batu mustika ikan naga emas? Untuk apa batu itu? Tanya Ayu Wandira pada Jambu Nada. Jambu Nada menjelaskan tentang kondisi ayahnya yang telah rusak organ tubuh akibat efek selaksa racun. Batu mustika ikan naga emas adalah satu-satunya cara menyegarkan kembali organ-organ tubuh ayahnya. Jika tidak mendapatkan batu mustika itu, ayahnya akan meninggal dunia dalam waktu 2 warsa ke depan karena sudah tak ada lagi solusi lainnya selain batu mustika itu. Setelah mendengar penuturan Jambu Nada, Ayu Wandira berkata, "Aku punya batu mustika itu." Kama Kanaka, Lokapala terutama Jambu Nada terkejut dibuatnya. Mereka tak percaya Ayu Wandira memiliki batu mustika langka itu. Melihat tatapan tak percaya dari 3 orang itu, Ayu Wandira pun menceritakan asal-usul batu mustika ikan naga emas yang sekarang dipakai Mahisa Dharma puteranya. Hohoho, 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 terima kasih Sang Hyang Widiwasa, sungguh indah dan nikmat mukjizatmu ini, seru Kama Kanaka pada Sang Hyang Widiwasa. Tunggu apa lagi, bawa Mahisa Dharma ke sini. Seru Lokapala semangat. Bagaimana Eyang Besar? Tanya Jambu Nada ragu-ragu. Hohoho, kamu temanin Kang Bokmu, bawa Mahisa Dharma ke sini secepatnya. Jawab Kama Kanaka tersenyum. Tanpa bersih-bersih maupun sarapan, Jambu Nada dan Ayu Wandira segera meluncur ke pedukuhan Worowetan. Mereka menggunakan sampan yang tertambat di buritan kapal. Tanpa halangan, Mahisa Dharma sudah digendong oleh Jambu Nada. Ayu Wandira sempat menuliskan pesan di sepotong kulit kerbau kering kepunyaan Ki Danu.
Isi pesannya tentang pengunduran dirinya sebagai senopati dengan alasan mengikuti eyang besarnya yang bernama Kama Kanaka ke Pulau Kencana Lokapala untuk merawat Arya Kamandanu pamannya, dan dia beserta puteranya menetap di pulau itu. Jika ada keperluan bisa menemuinya di Pulau Kencana Lokapala. Begitu kembali ke kapal Jong, Ayu Wandira memberikan kalung bermanik-manik intan permata dengan buah kalung berisi batu pipih putih bening pada Kama Kanaka. Kama Kanaka sangat senang sekali melihat Cicit Hanggareksa, sehat dan kuat, memiliki tulang-tulang yang bersih, cocok menjadi pendekar pilih tanding untuk membela keadilan dan menumbangkan keangkara murkaan. Setelah itu, Ayu Wandira dan Mahisa Dharma bersih-bersih di buritan kapal itu, kemudian makan bersama yang lain dan beristirahat di dalam biliknya, sementara Jambu Nada beristirahat di bilik Arya Kamandanu ayahnya. Pengobatan menggunakan batu mustika ikan naga emas akan dilakukan Kama Kanaka pada pertengahan malam nanti. Semua beristirahat termasuk Gagak Seta yang sudah mengeluarkan 12 peti harta emas permatanya dan menaruh di bilik kosong tengah-tengah lambung kapal. Mawar juga ikutan istirahat. Dia merasa sangat tenang telah bersama eyangnya. Dia merasa terlindungi. Tak ada lagi yang mengejar-ngejar dirinya. Mawar tertidur dengan sangat nyenyak di pembaringannya setelah makan bersama. Yang bertugas adalah Ningram dan beberapa regu. Ningrum dan belasan anggota mereka yang babak belur dihajar Ayu Wandira, masih dalam perawatan Lingau dan Ningram. Jangkar pun diangkat dan mereka mendayung ke laut lepas, kemudian mendapatkan tiupan angin barat, layar-layar kapal dibentangkan. Akhirnya kapal Jong Lokapala meninggalkan muara sungai Worowetan, mengikuti angin barat yang mengarahkan mereka ke Pulau Kencana Lokapala. Saat itu petang baru bersandar di ufuk barat, bayang-bayang kapal itu nampak jelas menari-nari pada permukaan air laut, ombak-ombak kecil menerpa lambung kapal lalu pecah dan buyar, begitu seterusnya. Ayu Wandira terbangun, tak biasa dia di atas kapal. Mahisa Dharma tidur pulas di samping kanannya. Tiba-tiba dia teringat dengan selendang jingganya yang diambil Lokapala. Wajahnya seketika merona merah. Dia keluar dari biliknya. Diperhatikan suasana kapal sepi. Mungkin semua sedang beristirahat, katanya dalam hati. Dia berniat menemui Lokapala di dalam bilik. Berendap-endap dia masuk ke dalam bilik Lokapala dan menutup daun pintu. Lokapala terkejut melihat kedatangan Ayu Wandira. Bukankah sekarang sudah tengah malam, dan Kama Kanaka sedang mengobatin Arya Kamandanu menggunakan batu mustika ikan naga emas milik Ayu Wandira? Pasti Kama Kanaka, Gagak Seta, Jambu Nada, Lingau dan puterinya di dalam bilik Arya Kamandanu. Kenapa wanita dewasa ini masuk ke biliknya diam-diam, kata Lokapala dalam hatinya. Ayu Wandira berdiri di samping pembaringan Lokapala. Tua bangka, aku datang mau mengambil selendangku, bisik Ayu Wandira di telinga kanan Lokapala. Ambillah, Senopati buruk rupa. Masih di tempatnya, balas Lokapala apa adanya. Tubuhnya hanya ditutupin kain putih dari bawah leher hingga sejengkal ke bawah dari ujung kakinya. Sedangkan selendang jingga milik Ayu Wandira masih melilit di pinggulnya. Kau ini, pasti selendangku sudah bau pecut antikmu, bisik Ayu Wandira kesal lalu membuka kain putih mirip selimut itu. Memang selendang itu masih melilit di pinggul Lokapala, sepertinya Lingau tak berani melepaskannya. Kau belum tahu bau apa tidak sudah bilang bau? Ambillah, kenapa berhenti? Tanya Lokapala heran. Kau nakal, sudah punya 6 istri masih godain wanita lain? Bisik Ayu Wandira menggigit bibir bawahnya lalu berusaha melepaskan lilitan selendang itu dari pinggul Lokapala. Kau juga, sudah tak punya suami, lirik-lirik pecut antikku, kalau kau suka, aku tak keberatan. Balas Lokapala, dasar tua bangka bawah tanah. Wajah saja mirip usia 50 tapi sebenarnya sudah 70.
Memangnya kau masih mampu, bisik Ayu Wandira tergetar juga tubuhnya merespon sesuatu yang sudah lama tak ia nikmati semenjak Pranayam tewas. Selendang itu susah dilepas, sudah awut-awutan, sehingga tangannya tak sengaja menyentuh dan menarik keluar pecut antik Lokapala. Senopati buruk rupa, aku masih mampu, kalau tak percaya, silakan buktikan, kau sudah memegangnya. Bisik Lokapala di mabuk asmara. Kau, bisik Ayu Wandira tak mampu lagi menahan keinginan tubuhnya, khususnya tubuh bagian bawahnya. Malam itu, Ayu Wandira membawa dirinya mengarungi lautan kenikmatan. Lokapala yang dia panggil tua bangka bawah tanah itu membuktikan bahwa pecut antiknya memang sakti mandraguna. Belasan kali Ayu Wandira diterpa ganasnya ombak yang menghujam bertubi-tubi keluar dari celah yang dalam di antara dua karang bermungguknya itu. Sebelum cahaya mentari menyinari permukaan laut di sekitar kapal Jong yang membelah permadani laut, Ayu Wandira sudah terbaring di samping Mahisa Dharma. Dia tak merasa menyesal, yang ada adalah keinginan bersama Lokapala. Pranayam terlupakan begitu saja.